seperti karakteristik peserta didik dan lingkungan, tujuan program dan peralatan yang digunakan, prosedur dan mekanisme pelaksanaan program itu sendiri. Evaluasi model ini dimaksud dengan membandingkan kinerja dari berbagai dimensi program dengan sejumlah kriteria tertentu. Dalam CIPP itu ada 4 komponen. Yang pertama, konteks evaluasi atau evaluasi terhadap konteks. Yang kedua, input evaluasi atau evaluasi terhadap masukan. Yang ketiga, proses evaluasi atau evaluasi terhadap proses. Yang keempat, produk evaluasi atau evaluasi terhadap hasil. Nah, komponen atau dimensi dalam CIPP itu seperti berikut. Yang pertama, konteks evaluasi. Di dalam konteks evaluasi itu harus ada beberapa pertanyaan yang harus bisa terjawab dalam layanan bimbingan konseling yang diberikan kepada siswa. Yang pertama, kebutuhan apa saja yang belum terpenuhi oleh program. Di situ kita akan menganalisis dari layanan tersebut menggunakan evaluasi CPP ini. Yang kedua, tujuan pengembangan apakah yang belum tercapai oleh program. Yang ketiga, tujuan pengembangan apakah yang dapat membantu mengembangkan potensi siswa. Yang keempat, tujuan-tujuan manakah yang paling mudah dicapai oleh layanan tersebut. Dan poin kedua yang input evaluasi. Di sini kita harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama, apakah layanan yang diberikan kepada siswa berdampak jelas pada perkembangan siswa? Yang kedua, berapa orang siswa yang merasakan layanan diberikan sudah sesuai dengan apa yang mereka butuhkan? Yang ketiga, bagaimana reaksi siswa terhadap perkembangan potensi diri setelah menerima layanan yang diberikan? Dan yang terakhir, seberapa tinggi tingkat keberhasilan layanan setelah diberikan kepada siswa? Poin ketiga, proses evaluasi, di mana harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, apakah pelaksanaan program evaluasi sesuai dengan jadwal? Yang kedua, apakah staf yang terlibat di dalam pelaksanaan program akan sanggup menangani kegiatan selama program berlangsung? Yang ketiga, apakah sarana dan prasarana yang disediakan bermanfaat secara maksimal? Yang terakhir, hambatan-hambatan apa saja yang dijumpai dan kemungkinan jika program dilanjutkan. Yang terakhir, prosedur evaluasi atau evaluasi produk atau hasil. Dengan pertanyaan yang pertama, apakah tujuan yang ditetapkan sudah tercapai? Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan apakah pernyataan-pernyataan apakah yang mungkin dirumuskan berkaitan antara rincian proses dengan pencapaian tujuan. Yang ketiga, dalam hal apakah berbagai kebutuhan siswa sudah dapat dipenuhi. Yang terakhir, apakah dampak yang diperoleh siswa dalam waktu relatif panjang dengan adanya program layanan. Ketika semua pertanyaan itu ada di dalam layanan bimbingan konseling yang dibuat oleh konselor, berarti layanan tersebut bisa dinyatakan bagus dan bisa dilancarkan kepada